Perundingan Linggarjati dilakukan di Linggarjati sebelah selatan Cirebon, dipimpin oleh Lord Kindler. Hasil perjanjian Linggarjati yaitu A. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. B. Pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. C. Pemerintah negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian Linggarjati ditandatangani, hubungan Republik Indonesia Belanda tidak menjadi lebih baik karena adanya perbedaan penafsiran isi perjanjian tersebut. Belanda tetap berkeyakinan bahwa Republik Indonesia menjadi anggota persemakmuran yang berbentuk federasi. Tetapi, semua hubungan eksternalnya diurus oleh Belanda. Belanda juga menuntut dibentuk pasukan keamanan bersama. Belanda akhirnya menggelar aksi polisional yang dikenal juga sebagai agresi militer Belanda yang secara otomatis membatalkan perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda I dan perjanjian Renville. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi terbuka yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan penghentian permusuhan yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947 untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggotanya para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 September 1947 membentuk Goodwill Commission, Komisi Jasa-Jasa Baik, atau lebih dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara KTN. Anggota KTN adalah Australia Richard C. Kirby, dipilih oleh Indonesia, Belgia, Paul van Zeeland, dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat, Van Bigaram, dipilih oleh Australia dan Belgia. Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan konflik antara RI dan Belanda dengan mengusahakan penyelesaian persoalan secara damai. Pada tanggal 17 Januari 1948 disepakati dan ditandatangani dengan hasil perundingan sebagai A. Penghentian tembak-menembak, B. Daerah-daerah di belakang garis Van-Mook harus dikosongkan dari pasukan Indonesia, C. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya, D. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda. Akibat perjanjian Renville, wilayah RI menjadi semakin sempit. Perjanjian Renville berakhir ketika Belanda mengadakan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda II, 17 Desember 1948. Belanda mengultimatum Republik Indonesia dan ultimatum tersebut harus dijawab pada 18 Desember 1948 hari Sabtu, pukul 10.00 WIB di Jakarta. Dr. Bell, wakil tinggi mahkota Belanda, dalam pidatonya tanggal 18 Desember 1948 mengatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi atas hasil perundingan Renville. Kemudian Belanda memborbardir lapangan terbang Maguwo, Bendara Adi Sucipto, Yogyakarta dengan pesawat pembom Mitchell B-25 yang diikuti dengan penerjunan 1 batalion pasukan Baret Hijau.
Belanda juga menggempur kota Yogyakarta dan dalam waktu singkat berhasil merebut kota Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno, DRS Mohatta, dan pejabat lain ditangkap. Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat dan Mohatta diasingkan ke Pulau Bangka. Di saat sebelum Belanda datang, Presiden Soekarno telah mengirimkan radiogram yang berisi manfaat kepada Syafruddin Prawinegara, Menteri Kemakmuran, untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Dalam agresi tersebut, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Spoor. Adapun tujuan agresi tersebut adalah memusnahkan Republik Indonesia dengan cara menguasai ibu kota Republik Indonesia dan menawan para pemimpinnya. Perlawanan TNI dalam agresi tersebut dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB diikuti oleh delegasi Indonesia, Muhammad Hatta, BFO Sultan Hamid II, Belanda, Van Maarsevin, dan UNCI, Heremans, Merle Cochrane, Critchley. Hasil yang dicapai dalam KMB yaitu sebagai berikut. A. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. B. Status keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesuai pengakuan kedaulatan. C. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. D. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan acara penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Di Belanda bertempat di Ruang Tahta Amsterdam. Pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda, Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan, Mr. AMCA Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Dr. Andes Muhammad Hatta. Pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta, yang mencakup semua wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Adanya pengakuan kedaulatan tersebut mengakhiri masa revolusi bersenjata di Indonesia, dan secara de jure Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak dinyatakan berdirinya RIS, di daerah-daerah timbul reaksi keras tidak setuju dengan bentuk negara serikat. Mereka menuntut dibentuk negara kesatuan seperti yang telah dirumuskan dalam bab 1 pasal 1 UUD 1945. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan semakin kuatnya dorongan pembubaran RIS. 1. Anggota kabinet RIS pada umumnya orang-orang Republik pendukung NKRI. 2. Ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal RIS merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah bangsa Indonesia. 3. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas. 4. Pembentukan RIS tidak mendapatkan dukungan dari rakyat banyak. 5. RIS menghadapi rongrongan dari sisa-sisa kekuatan Belanda seperti
KNIL, dan KL, serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya setelah Belanda meninggalkan Indonesia. Latar belakang pemberontakan dan pembentukan RIS, berdirinya Republik Indonesia Serikat RIS pada 27 Desember 1949 tidak berlangsung lama karena mendapat perlawanan dari rakyat di berbagai daerah yang menginginkan kembalinya negara kesatuan. Ketidakpuasan ini memicu berbagai pemberontakan, salah satunya di Makassar yang dipimpin oleh Dr. Sumokil, Kapten Andi Aziz, dan Maluku. Pergerakan untuk membubarkan RIS makin kuat yang mendorong disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 pada 8 Maret 1950 yang menjadi landasan hukum untuk perubahan susunan kenegaraan. Proses penggabungan negara bagian dan kesepakatan NKRI, berbagai negara bagian RIS yang sebagian besar didirikan oleh Belanda satu persatu mulai membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 April 1950, hanya tersisa 3 negara bagian yang ada di bawah RIS, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Proses pembubaran kini terus berjalan hingga pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia untuk bersama-sama membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengesahan Undang-Undang Dasar dan terbentuknya NKRI. Untuk mewujudkan NKRI, dibentuklah panitia gabungan yang bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru. Rancangan ini disahkan pada 14 Agustus 1950 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Puncak dari proses ini adalah pada 17 Agustus 1950 ketika RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan UUDS 1950 sebagai konstitusinya.